Haleluya semuanya. Wah, 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 wah. Kangen banget, udah lama banget. Udah 3 kali nih kita ibadah via handphone ya. Aduh, Kak Karen ngerasanya lama banget gak ketemu adik-adik. Apalagi adik-adik kelas Pratama. Pepa, Luya, ya. Kak Karen gak ada temen berantem. Hari ini setelah sekian lama kita udah gak bertemu. Nah, kita hari ini mau ketemu untuk bukan cuman ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, tapi juga ketemu sama Tuhan Yesus dari firman Tuhan, pujian penyembahan kita dan juga doa-doa kita. Oke? Nah, hari ini sebelum kita mulai daripada ibadah kita buka dulu dengan doa ya. Yuk kita semua tundukkan kepala kita, ambil sikapnya berdoa. Kita persiapkan hati, pikiran kita, jangan goyang-goyang, gerasa-gerusu. Papa mama juga, yuk kita sama-sama berdoa memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini ada kesempatan dari sekian banyak waktu Tuhan, walaupun dengan keterbatasan, hari ini adik-adik sekolah minggu tetap dapat menikmati firman Tuhan sebagaimana Tuhan inginkan mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya Tuhan, hari ini mungkin tidak dapat bertatap langsung, tapi semangat kami untuk bertemu dan memuji memuliakan nama Tuhan tidak akan berkurang. Karena hari itu Tuhan, hari ini kami buka hati kami lebar-lebar, kami berikan segala tenaga kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini berjalan dengan baik hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, sekarang waktunya untuk kita bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Jangan ada yang lemes-lemes ya. Walaupun mungkin handphonenya kecil, tapi bisa nonton bertiga jauh-jauhan terus bangkit berdiri. Nah, Kak Karen mau kita semua hari ini kan udah lama di rumah, mungkin kerjanya cuma tidur, makan, males ya, nonton gitu kan, belajar, ngerjain PR. Nah, kalau sekarang kita mau gerak dulu ya, olahraga ya biar semangat. Oke, kita mau nyanyi lagu up and down and shake 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 ya. Kalau Kak Karen bilang up berarti kita naik ke atas jinjit, kalau down berarti turun ke bawah, shake 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 digoyang. Oke, nanti kalau bilang jump to the left berarti ke arah kiri ya, ke arah kiri Kak Karen sini, oke? Ke arah kanan, jump to the right, oke? Nah, gampang ya. Nah, Kak Karen yakin pasti ada di kelas balita juga ngerti. Nah, mama papa juga jangan lupa ikutan gerak ya. Oke, kita siap ya bang abang. Yuk kita nyanyi sama-sama up and down. Goyang ya. Shake up and down and shake shake. Mana nih goyangannya? Jump to the left and jump to the right, all around and shake shake shake. Sekali lagi, up and down and shake shake shake, up and down and shake shake shake. Jump to the left and jump to the right, all around and shake shake shake. Ntar dulu nih bang, belum gerak nih kayaknya semuanya nih. Kita semua goyang-goyang dulu nih kayak itu loh balon-balon yang suka goyang-goyang. Oke? Akhirnya mau kita semua semangat ya, jangan lemas-lemas. Oke? Kalau dibilang jump ya, benar-benar lompat ke kiri dan ke kanan, all around berarti kita putar ya. Oke, jangan sampai kena ya kiri kanannya ya. Abang sama adek nggak boleh sampai kena ya. Oke? Yuk sekali lagi ya bang. 1, 2, 3, go. Ya. Okay. Up and down and shake, shake, shake. Up and down, goyang and shake, shake, shake. Jump to the left and jump to the right, all around and shake, shake, shake. Lagi. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Jump to the left and jump to the right. Yang lama all around and shake, 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 shake. Oke. Maaf ya abang-abang. Harusnya tadi shake-shake-nya lama ya. Shake, 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 shake sampai kayak milkshake gitu ya kan. Jadi kita semuanya harus goyang biar semangat hari ini ibadahnya. Oke, sekarang yang nyanyi keduanya udah goyang kan semuanya. Nah, kita mau nyanyi hari ini yaitu adalah
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, ya kan? Seperti apa? Seperti apa? Mentega lah dengan roti, ya. Hari ini siapa yang udah makan mentega sama roti? Nah, karena Kak Karen sendirian di sini, Kak Karen mau ajak teman Kak Karen yang adalah adik Kak Karen juga. Yeay. Kan di rumah adik-adik ada abang, ada adik, ada kakaknya. Ada Kak Evi. Yeay. Ya, oke, jadi sekarang hari ini kita mau nyanyi roti dan mentega. Oke. Ingat ya gerakannya ya. Tunjuk dulu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Tangannya gerak ya. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Gitu ya. 1, 2, 3, go. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Bait yang kedua ya, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Oke, terus refnya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ayo semuanya harus jatuh ya. Ku kan menopangmu dalam Tuhan. Oke, yuk kita mulai ya lagunya. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Oke, sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana, seperti celana dengan baju. Dorong ya, anak-anak. Ku akan selalu mendukungmu, mendorong untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega ditepuk dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke, keren banget semuanya. Udah gerak belum semuanya? Udah kan? Terima kasih Kak Evi, silakan duduk. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke dalam penyembahan kita, Kak Karen mau tanya, adik-adik tuh kangen gak sih ibadah sekolah minggu? Kangen gak? Kangen gak? Nah, Kak Karen nih ada permainan nih sebenarnya. Kita karena udah lama banget nih nggak ibadah sekolah minggu, Kak Karen ada di sini ada flashcard ya, ada kartu-kartu yang mengingatkan kita selama kita sekolah minggu, oke? Nah, mungkin sekolah minggu atau selama ke gereja gitu ya, selama ibadah-ibadah yang biasa. Oke. Kalau misalnya setuju, bilang kangen gitu ya. Nah, contohnya nih kalau Kak Karen bilang, siapa yang kangen ibadah sekolah minggu? Kak Karen tuh kangen gitu ya. Nah, kita lihat nih tulisannya ada di sini nih apa nih, oke? Kita buka yang pertama, oke? Nah, yang pertama adalah siapa yang kangen di sekolah minggu? Main kursi. Kangen gak? Oke, selanjutnya siapa yang di sekolah minggu kangen nyanyi King Kong? Gak ada yang kangen. Nyanyi King Kong, anak balita kan nyanyi King Kong ya. Oke. Nah, selanjutnya Kak Karen nanya, siapa anak sekolah minggu yang sekarang kangen banget ayat hafalan? Gak ada. Awas ya, harus hafal ayat hafalan. Masih utang sama Kak Karen, apalagi yang Pratama. Lanjut. Siapa yang anak sekolah minggu kangen main ibadah, habis ibadah di sekolah minggu? Ada yang lari-lari, main bola, keliling parkir ya, siapa? Oke. Nah, selanjutnya lagi Kak Karen tanya, siapa anak sekolah minggu yang kangen konsumsi KKS? Siapa yang udah lama gak KKS ya? Mungkin di rumahnya sering ada konsumsi pisang goreng ya kan,
tahu. Nah, siapa nih yang kangen sama konsumsi KKS? Nah, lanjut lagi. Ayo, apa nih? Siapa yang kangen mimpin doa persembahan? Ayo, siapa yang di sekolah minggu sering mimpin doa persembahan? Oke. Nah, lanjut lagi. Siapa yang kangen jajan habis gereja, di depan gereja? Oh, kalau di Rem ada Batagor, ya kan? Ada bakso, ada Indomaret. Oh, enak bisa jajan. Dan yang terakhir, siapa yang kangen sama kakak sekolah minggu? Kak Karen. Oke, kalau semuanya udah tadi jawab, nah hari ini selain daripada kita kangen sama sekolah minggu, kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus juga kangen sama kita. Jadi kita hari ini mau datang sama Tuhan, ya, dengan hati yang benar-benar, aduh Tuhan kangen banget loh, udah lama gak ketemu sama Tuhan Yesus di sekolah minggu, kangen ketemu menyembah Tuhan bersama teman-teman kita, kangen dengerin firman Tuhan langsung dari kakak dan abang. Nah, Kak Karen mau sekarang kita menyampaikan apa yang dalam isi hati kita kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Yuk kita angkat pujian kita, How Great Is Our God, ya. Kita nyanyi, ambil sikap yang sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan, lipat tangan kita. Kalau nanti kita mau angkat tangan kita, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita paling tinggi karena menyatakan bahwa kita rindu banget dan kita kangen banget ketemu sama Tuhan Yesus. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dia, Kau selalu ada. Kau selalu ada di mana ku ada, menjaga hatiku, memimpin langkahku, pelita hidupku, pelita hidupku. Dalam gelap jalanku, Kau selalu ada, Kau selalu setia. Oh
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sekali kita katakan, how great, how great, how great, how great is our God. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah membuka ibadah hari ini dengan pujian dan penyembahan kami. Ya Bapa, kiranya Kau dapati berkenan di hadapan-Mu, manis Kau dengar di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan masuk ke dalam firman Tuhan, kiranya kami buka pikiran dan hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya semuanya. Gimana tadi pujian dan penyembahannya? Ya, pasti semuanya menikmati ya. Kak Karen sekali-sekali yang mimpin. Oke, hari ini kalau yang belum tahu, hari ini kita akan English Club ya. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris. Kita akan belajar nanti kita akan belajar satu lagu sebelum itu kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, karena hari ini English Club, kita akan berdoanya dalam bahasa Inggris. Kak Epi pimpin dalam bahasa Inggris ya. Semuanya please close your eyes and put your hands together. Let's pray. Thank you, God, for your blessings in our lives today. Thank you, Lord, even though we cannot gather here in this church, you give us technology that we can still stream this Sunday school service in our home. God, please help me, Stephanie Esther, that lead this subject today. Please help me to deliver it fluently. And please help all of the parents and the children in their house to keep their focus in learning English and listening to your words today. And you rebuke devils that want to disturb us in our focus in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nanti seperti yang di brosur di flyernya udah kamu lihat, kita akan belajar tentang satu lagu. Tapi sebelum itu Kak Epi akan menyaksikan dulu. Kak Epi pengen kasih 1-2 ayat ya, karena judulnya firman Tuhan. Nggak mungkin kita nggak buka Alkitab, oke? Nah, but now I'm gonna tell you about friend, best friend. Nah, siapa yang tahu artinya best friend? Ya, bukan cuma sekedar friend, bukan cuma sekedar teman, tapi teman yang paling dekat. Ya, hari ini Kak Epi mau tanya dulu, siapa di rumah, ada di rumah yang punya best friend, punya teman paling dekat, paling kenal. Ya, coba sekarang dipikir-pikir dulu, siapa ya best friendnya ya? Best friend aku mungkin gak cuma satu, mungkin ada banyak ya, mungkin ada 2, mungkin ada 3, nggak apa-apa, bagus. Berarti ada banyak teman-temannya. Nah, hari ini Kak Epi juga mau kenalin, di Alkitab juga ada cerita tentang sahabat-sahabat. Mereka pokoknya temenan banget, gak bisa dipisahkan. Nah, mungkin anak-anak sekolah minggu kelas pertama udah tahu cerita ini, ya. Tapi Kak Epi akan ceritain tentang satu sahabat di Perjanjian Lama. Ya, coba kita buka 1 Samuel 18 ayat yang pertama, ya. Nah, harusnya udah tahu nih kalau cerita tentang kalau kitab Samuel berarti kita akan berbicara tentang Daud. Nah, siapakah sahabatnya Daud? Yuk, kita baca sama-sama. Oke. 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Oke, hari ini kita belajar nih. Contoh yang pertama. Siapa? Daud dan Yonatan. They are best friend. Mereka itu temenan
deket banget sampai jiwanya berpadu. Aduh gimana tuh, kayak Vi juga gak ngerti jelasinnya. Pokoknya mereka kalau kemana-mana sama-sama, kalau ngapa-ngapain pokoknya bareng-bareng terus. Kalau misalnya ada adik-adik nih yang cewek-cewek, temenin aku ke toilet dong, ke toilet. Nah itu tuh best friend. Atau enggak yang aku lapar nih, temenin jajan yuk ke kantin. Nah itu tuh best friend. Gimana sekarang udah lama gak sekolah minggu, kangen gak sama sahabatnya? Nah coba udah ditanya belum kabar sahabatnya, kabar sekeluarga sahabatnya. Mereka sehat-sehat aja enggak? Jangan bukan berarti enggak ketemu, jadi enggak komunikasi. Sekarang kan udah ada handphone, bisa chatting, bisa tanya WhatsApp, ya kan? Nah, coba buat adik-adik yang sekarang punya sahabat, tapi udah lama enggak ngobrol, lama enggak ketemu, coba nanti sebentar ditanya, gimana kabarnya? Selamat hari Minggu, tadi udah ibadah belum? Gitu ya. Nah, hari ini tapi kita akan belajar dari Daud dan Yonatan. Nah itu adalah 2 orang sahabat. Nah sekarang KIP akan straight to the point. KIP akan langsung kepada poin yang akan KIP sampaikan. Sekarang KIP tanya, kira-kira Tuhan Yesus itu punya sahabat gak sih? Tuhan Yesus itu punya teman gak sih? Buat apa ya Tuhan Yesus punya teman? Nah kita sekarang akan belajar. Kita akan buka kembali lagi Alkitab kita. Nah kita akan belajar dari Yakobus 2 ayat yang ke-23. Kita mau kenal ada 1 orang nih sahabatnya Tuhan Yesus. Ya, kita akan buka dari sekali lagi Yakobus 2 ayat yang ke-23. Oke ya, adik-adik pasti semuanya tahu tentang cerita Abraham. Nah Abraham harus mengorbankan anaknya Ishak untuk Tuhan. Tapi nggak jadi ya. Tapi Abraham udah hampir mengorbankan. Yuk kita baca sama-sama. Di Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus itu juga punya sahabat. Tuhan Yesus itu punya sahabat, punya orang-orang di mana Tuhan tuh deket banget sama dia. Pokoknya kayak adik sama teman-teman teman-teman adik-adik deh, nggak jauh beda. Pokoknya kemana-mana ada Tuhan Yesus. Abraham ke kanan ada Tuhan Yesus. Abraham ke kiri ada Tuhan Yesus. Abraham ke gunung sama Tuhan Yesus. Abraham ke rumah sama Tuhan Yesus. Pokoknya bareng terus Abraham sama Tuhan. Dimanapun Abraham di situ ada juga Tuhan berada. Nah, kenapa nih Abraham dekat dengan Tuhan? Nah, kita akan belajar juga dari satu sahabat Tuhan juga, dia juga temenan banget deh sama Tuhan Yesus. Nah kita juga belajar dari dia namanya Nuh. Yuk, jadi kita buka dari Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nah nih Kejadian 6 yang kita akan belajar kenapa mereka bisa jadi teman-temannya, sahabat-sahabatnya Tuhan ya. Yuk dari Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oke, sekarang KIP tanya, hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah tuh gimana? Ya, coba sekarang KIP tanya, kalau adik-adik sama teman-teman adik-adik ngapain aja? Misalnya ngerjain PR bareng, atau enggak main bareng, atau enggak ngobrol. Ya kan pasti adik-adik ngobrol sama teman-teman adik-adik. Entah curhat, entah gosip-gosip tetangga, ya kan. Pokoknya pasti ngobrol sama sahabat, sama teman-teman adik-adik. Nah begitu juga dengan Nuh dan Abraham. Mereka suka banget bergaul sama Tuhan Yesus. Mereka suka ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus. Nah coba kayak tanya, ada nggak sih sahabat di dunia ini temenan, ada di mana ada temenan sama sahabat adik-adik, tapi nggak ngobrol. Nah itulah namanya lagi berantem. Kalau temenan baik pasti ngobrol berdua. Nah sekarang kayak tanya, adik-adik pernah ngobrol sama Tuhan Yesus? Selama nih di rumah kan banyak waktu, bisa bangun agak siang lah, walaupun gak siang-siang banget kan karena masih sekolah. Nah agak siang lah. Tetap bangun pagi enggak untuk berdoa?
Jangan-jangan kamu bilang, udah di rumah aja. Gak butuh penyertaan Tuhan Yesus. Berdoa kan cuman kalau misalnya mau berangkat sekolah doang. Kalau misalnya mau minta penyertaan Tuhan doang. Kalau misalnya mau ujian doang. Itu baru aku berdoa. Kalau sekarang aku gak usah berdoa sama Tuhan. Gimana rasanya teman-teman adik-adik didatengin kalau lagi butuh doang? Kesel kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Adik-adik gak boleh datang kalau lagi butuh doang. Harus terus ngobrol sama Tuhan Yesus. Tahu gak sih, Tuhan Yesus suka banget kalau adik-adik itu curhat sama dia. Kalau misalnya Tuhan berdoakan, tutup mata, lipat tangan, bilang, Tuhan hari ini mamaku galak banget. Tadi aku nyuci piring, salah terus aku dimarahin Tuhan. Atau enggak, Tuhan aku takut banget nih, tadi baru dibagi ulangan matematika, aku dapat 5. Aduh gimana mesti tanda tangan orang tua kalau mau remedial. Nah, pasti Tuhan suka banget, seneng kalau adik-adik itu sering cerita sama dia. Nah hari ini yuk biasakan sering cerita, sering ngobrol sama Tuhan Yesus. Jangan lupa ya doa-doa paginya jangan berkurang. Nah sekaligus saat ini saya juga akan bicara buat pada orang tua yang bersama-sama mendengarkan ibadah ini hari ini. Tuhan datang kepada kita dengan sebutan Aba, dengan sebutan Bapa. Dia tidak datang tidak terutama sebagai teman, tidak terutama datang sebagai penyembuh, tapi dia adalah seorang sosok orang tua bagi kita, Bapa. Nah itu kenapa saya mendorong sekali orang tua untuk hari ini, masa-masa seperti ini, mari berdekat kepada anak-anak saudara. Apakah saudara tahu cerita-cerita mereka? Apakah saudara benar-benar kenal mereka? Ya, kita punya banyak waktu di sini di rumah. Jangan biarkanlah kita bekerja dengan pekerjaan kita masing-masing, walaupun mungkin saudara ada yang perlu saudara kerjakan. Tapi jadilah Bapa, jadilah sahabat bagi anak-anak saudara. Ya, hari ini kita akan belajar satu lagu. Ya, kita akan belajar satu lagu. Judulnya He Knows My Name. Artinya, ada yang tahu nggak kelas-kelas besar nih? Tahu nggak artinya? Name itu kan artinya nama. Knows itu tahu nggak artinya apa? Knows itu artinya tahu, ya, tahu. Knows itu tahu, bukan tahu bulat ya, tapi tahu, mengenal, mengerti, ya. He knows, he itu maksudnya Tuhan. He knows my name. Tuhan itu mengetahui, mengenal nama saya, ya. Jadi mungkin ada namanya Stefani, ya kan? Mungkin ada nulisnya Stefani. Ada yang nulisnya Stefanie, ada Stefani Esther, Stefani Esther. Tuhan kenal semuanya kita, gak ada yang gak kenal. Nah hari ini Kak Epi diberkati banget sama lagu ini. Jadi waktu itu Kak Epi baru pulang jalan dari sekolah. Kak Epi sedikit kesaksian ya, Kak Epi pulang dari sekolah. Nah habis itu Kak Epi udah panas nih kan pulang dari sekolah. Jam 4 lah ya, itu jam 4 udah panas kan, udah sore-sore, habis itu Kak Epi pengen pulang. Biasanya Kak Epi dijemput, ya kan, biasanya Kak Epi dijemput. Tapi udah sampai sore nih Kak Epi udah nunggu setengah jam, kenapa nih gak ada yang jemput Kak Epi gitu kan. Habis itu Kak Epi akhirnya Kak Epi nelfon rumah kan, halo kok aku gak ada sih yang jemput ini gitu. Kak Epi ingat banget waktu itu Kak Epi SMA ya, kalau gak salah kelas 2. Habis itu Kak Epi tanya, kok gak ada nih yang jemput Kak Epi gitu. Nah terus habis itu datanglah berita menggegerkan pada Kak Epi. Yang Kak Epi bikin kaget dan shock banget. Terus dibilang gini, iya nih gak ada yang bisa jemput. Kamu pulang sendiri ya. Soalnya kalau yang nganter jemput Kak Epi Bang Martono ya. Bang Martono lagi nganterin papa ke rumah sakit. Terus Kak Epi kaget. Ke rumah sakit? Ngapain? Ternyata udah di rumah sakit dari pagi. Habis itu Kak Epi sedih, Kak Epi marah. Kak Epi bilang, kenapa gak ada yang kasih tahu Kak Epi? Mentang-mentang Kak Epi sekolah, jadi Kak Epi gak bisa tahu beritanya di rumah. Terus Kak Epi marah. Habis itu Kak Epi pulang, karena Kak Epi gak punya duit, habis buat jajan. Kak Epi suka jajan makanya gendut. Nah, jadi karena habis duitnya, akhirnya Kak Epi harus jalan ke depan, gak bisa naik angkot gitu ya. Akhirnya Kak Epi jalan kaki.
ke depan. Nah, sekolah KEP itu dipenuhi sepinggir-pinggir jalannya itu banyak perumahan penduduk ya. Jadi tuh kalau KEP pulang tuh sering neng ojek neng gitu. Nah, tapi kali itu KEP jalan sendiri, KEP jalan terus KEP nunduk, KEP sedih banget, KEP kesel banget. Terus KEP bilang, "Tuhan, KEP kesel banget. Parah, aku kesel banget. Aku sedih banget nih, aku butuh temen, aku harus ngobrol, aku butuh temen ngobrol. Tapi teman-temanku semua udah pulang, gak ada yang bisa nemenin aku. Cuma sendiri." Terus sedih banget jalan, udah KEP waktu itu hampir mau nangis, ya kan? Habis itu, ini KEP tahu kenapa Tuhan selalu ada sama KEP. Tiba-tiba ada seorang anak kecil. Dia di perumahannya, di dalam rumahnya, dia teriak gini, karena ngeliat ke jalan, dia teriak ke KEP. "Kak, kok sedih?" Gitu. Dia teriak gitu. Habis itu KEP langsung shock. Kayak, siapa nih yang teriak? KEP gak tahu siapa yang teriak. Tapi KEP tahu itu suara anak kecil perempuan. Habis itu KEP langsung, terus KEP merasa bahwa Tuhan tuh walaupun Tuhan gak terlihat, Tuhan selalu ada sama kita. Karena dia sahabat kita yang sejati. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kamu butuh, Tuhan selalu ada buat kamu. Hari ini KEP akan ngajak kita belajar satu lagu. We're gonna learn one song, ya. Lagunya in English, ya. Jadi adik-adik harus belajar bahasa Inggris biar semuanya pintar-pintar. Nggak mungkin semuanya nggak berawal pintar. KEP juga dulu kalau bahasa Inggris nilainya 2, 5 gitu ya kalau SD. Nah tapi akhirnya karena KEP belajar, sungguh-sungguh KEP tekun. Dulu KEP pernah dikirim beberapa kali lomba loh. Jangan salah, jangan meremehkan KEP ya. Ya jadi kita akan belajar satu lagu. Judulnya He Knows My Name. Dia mengenal namaku, dia mengenal saya. Oke, KEP bacain ya. Bacain liriknya. Lirik yang pertama adalah dia bilang gini, I have, bisa sambil ditulis Kak? Ya, di bawahnya. Lirik yang pertama dia bilang gini, I have a maker, he forms my heart. Nah, jadi kalau ada tahu heart itu kan hati. Nah, jadi di kalimatnya berkata bahwa saya punya seorang pencipta, dia itu yang membentuk hati saya. Hati adik-adik itu Tuhan yang bikin, ya. Terus lirik yang kedua dia bilang, before even the time began. Jadi sebelum waktu itu dijadikan, sebelum saya ada, sebelum adik-adik ada di dalam kandungan orang tua adik-adik, my life was in his hand. Hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Dari sebelum adik-adik ada di dalam kandungan orang tua, bahkan lagi dikandung mama 9 bulan, Tuhan Yesus sudah mengatur adik-adik, sudah memegang hari depan adik-adik. Ya, selanjutnya, verse yang kedua, I have a father, ya, I have a father. Saya punya seorang bapa, he calls me his own. Saya adalah miliknya. Ya, saya adalah milik Tuhan. He'll never leave me. Nah, ini kalimat yang sangat memberkati KEP. He'll never leave me. Dia tidak pernah meninggalkan saya. No matter where I go. Dimanapun, kemanapun saya pergi. Ya, selanjutnya masuk ke refnya ya. He knows my name. Dia mengenal saya. He knows my every thought. Dia tahu setiap pikiran saya. Jadi apa yang adik-adik pikirin hari ini, sekarang misalnya, aku kesel banget sama orang tuaku. Apa sih mama berisik banget? Nah, Tuhan tahu itu semua. Ya. Terus kalimatnya lagi dibilang, he sees each tears that fall. Dia melihat semua tetes air mata saya. Jadi kalau ada dia nangis, dapat nilai jelek, nangis dimarahin orang tua, nangis lagi berantem sama teman, semuanya Tuhan tahu. Ya. Lalu yang kalimat terakhir dia bilang, and he hears me when I call. Dan dia mendengar setiap kali saya memanggil. Jadi kalau adik-adik berlutut, lipat tangan, tutup mata, bilang, Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus ada di sana. Ya, sekali lagi Kak Epi bacain liriknya ya. I have a maker, he forms my heart. Before even the time began, my life was in his hand. I have a father, he calls me his own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name, he knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. Nah, buat apa sih kita belajar lagu ini? Nah, adik-adik, hari ini seperti biasa kita tidak akan ketinggalan dengan tugas dan pekerjaan rumah. Bersukacita ya semuanya, biar KIP bisa melihat bahwa adik-adik itu benar-benar mengikuti ibadah dengan baik. Ya, hari ini buat adik-adik, KIP minta supaya bisa ngerekam. Nanti kita akan KIP dengarkan lagunya sama-sama. Nah, kita akan rekam nanti lagunya. Nanti adik-adik akan ngikutin. Nanti habis itu adik-adik rekam dengan suara sendiri, ya. Habis itu kalau rekam dengan suara sendiri, boleh kalau yang hafal boleh di videoin. Nah, buat anak-anak kelas Pratama, masih ingat nggak Pratama Bekasi ya? Masih ingat nggak kalau kita punya sistem poin? Jadi nanti boleh kirim ke grup orang tua. Kirim yang pertama boleh satu video. Kalau video berarti sudah hafal ya. Kalau video berarti nanti KIP akan kasih kamu 5 poin. Kalau cuman nggak hafal kata-katanya, nanti poinnya cuma 2. Ya, nanti kalau kita kembali lagi beribadah bersama-sama, poinnya akan ditambahin. Tenang aja, KIP nggak akan bohong, pasti dicatat ya. Semua yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi sekali lagi KIP bilang nanti kirim ke grup orang tua. PR-nya adalah menyanyikan lagu ini. Yang pertama, boleh video. Kalau video berarti sudah harus hafal liriknya, ya. Yang kedua, boleh cuma sekedar voice note, ya. Kalau itu nanti poinnya cuma 2. Kalau video poinnya cuma 5. Cukup jelas ya? Yuk kita dengarkan kembali. Kita dengarkan sama-sama lagunya ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar lagu yang tadi kita udah tahu artinya. Hari ini kita mau coba nyanyi sama-sama, ya diiringi sama musik. Yuk semuanya tadi yang udah catat lagunya, yuk kita sama-sama nyanyi buat Tuhan Yesus ya. He knows my name. Before even times began, my life was in His hand. I have a Father, He calls me His own. He never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. He hears me when I call. Kita angkat sekali lagi dari awal ya. I have a maker. He forms my heart. Before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my name.
Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati biar firman Tuhan yang hari ini kami pelajari bisa ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya semua adik-adik. Wah, pasti mantul banget kan tadi pujian penyembahannya. Apalagi kedenger firman. Abang Anggi diberkati banget. Bahwa Tuhan sangat ingin Bang Anggi, kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik semua di sini jadi sahabatnya Tuhan. Apa sih bukti jadi sahabat Tuhan? Kita suka berbicara sama Tuhan. Suka ngobrol. Yaitu lewat doa. Dan hari ini kita mau berdoa. Nah adik-adik kita mau doa syafaat. Abang Anggi selalu bilang yaitu berdoa syafaat artinya apa? Kita berdoa untuk orang lain dengan perasaan yang sama. Di layar dikatakan demikian. Berdoa untuk orang lain dengan perasaan yang sama. Tapi sebelumnya nih Abang Anggi mau jelasin. Kalau kita doa kita gak boleh kayak senapan angin. Yang pertama maksudnya apa? Pertama-tama keras, cepat, semangat. Tapi sebentar doang, habis itu diem. Cuman nungguin kata amin, amin. Tapi kita terus berdoa. Tapi mungkin adik-adik bilang, Bang Anggi aku gak bisa doa. Ada Roh Kudus yang menolong adik-adik berdoa. Yang kedua, jangan sampai kita berdoa kayak uap air. Pertama doang, sekarang doang doa. Habis itu gak doa lagi. Tetapi apa? Kita terus bertekun. Abang Anggi ini bawa yang namanya key spray. Buat nama setrika. Hebat tuh. Awalnya tuh ada embun-embun. Ya kayak drama-drama Korea. Tapi hilang gak kelihatan lagi. Kalau kita berdoa kita harus tekun. Yaitu apa? Seperti air yang terus mengalir. Doa kita pun terus mengalir. Kita tekun. Dikatakan firman Tuhan boleh next. Yaitu Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Bahkan Kolose 4 ayat 12 dikatakan. Bertekunlah dalam doa. Yuk terus berdoa adik-adik. Nah, dan hari ini kita mau berdoa untuk Indonesia. Namun sebelumnya kita pengen kasih surat nih dari anak-anak sekolah minggu untuk Indonesia. Indonesia kan rasanya lagi sakit, sedih, letih. Nah kita mau kasih surat supaya Indonesia tetap semangat. Dari anak sekolah minggu GKI Sejabotabek. Silakan menyaksikan. Abang Anggi waktu nonton ini kurang lebih 30 kali. Ulangin terus, nangis. Tapi Abang Anggi inget jam 3 lewat 45 menit tadi pagi. Tuhan bilang, Maringan, gak usah sedih lagi. Hari ini hari Minggu. Apa maksudnya hari ini aku bangkit? Hari ini bukan hari Jumat aku mati, tapi hari ini yaitu hari Minggu aku bangkit. Artinya apa? Kalau Yesus bangkit, maka kita semuanya mendapat kemenangan. Adik-adik, kita udah menang. Seperti surat tadi berkata, kita sudah menang. Kita sudah menang. Yesus sudah bangkit. Lalu Tuhan kayak suruh Bang Anggi, dalam hati Bang Anggi disuruh lihat kalender. Akhirnya Bang Anggi lihat kalender. Ternyata ada di kalender. Itu waktu kematian tanggal 10 hari Jumat kemarin tulis. 10 April wafat Isa Al-Masih. Tetapi tanggal 12 gak ditulis tuh. Gak ditulis tuh kebangkitan Yesus. Abang ditanya sama guru Bang Anggi, teman-teman Bang Anggi, Abang punya teman di Kementerian Agama. Abang ditanya kenapa nih? Ternyata hampir 40 tahun gak ditulis kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena mereka gak ingin tahu bahwa Yesus bangkit. Mereka gak ingin tersebar kabar Yesus bangkit. Yang mereka ingin Yesus mati selamanya. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus bangkit, buktinya kubur kosong. Itu sebabnya adik-adik kita tetap maju. Mungkin adik-adik bilang kayak gini, Bang, kan itu hari Minggu gak perlu ditulis. Nih buktinya boleh next. Ternyata hari-hari besar hari Minggu ditulis kok. 25 Maret 2020 hari Isra Mi'raj hari Minggu ditulis. 19 Mei 2019 hari Raya Waisak tahun lalu ditulis hari Minggu. 24 sampai 25 Mei 2020 hari Raya Idul Fitri ditulis. Tapi kenapa kebangkitan Yesus gak ditulis? Sekali lagi karena mereka takut banyak orang tahu Yesus bangkit. Karena kalau Yesus bangkit, maka kita memperoleh kemenangan. Karena Yesus bangkit, maka kekristenan anak-anak Tuhan berbeda. Karena Yesus hidup dan mendengar doa kita. Yesus bangkit dan hidup, maka ada masa depan yang cerah.
Yesus bangkit dan hidup, maka ada masa depan yang cerah. Bahkan ini sebab Dia berkuasa. Kita harus berbangga, kita harus semangat. Sebab hari ini kita sama-sama berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita berdoa supaya kabar baik kebangkitan Yesus tersebar di seluruh dunia. Ini kabar baik yang luar biasa. Siapa sih orang pertama yang menceritakan mengenai Yesus bangkit kepada orang lain? Yang pertama ternyata adalah Maria Magdalena. Ternyata seorang ibu-ibu, emak-emak kalau kata orang Betawi. Kalau anak zaman sekarang ketika tahu Yesus udah bangkit, kubur kosong, langsung selfie, langsung masukin Instagram, taruh grup WhatsApp, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Kiranya kabar baik ini pun didengar oleh semua orang. Yang kedua, adik-adik, apa yang mau kita doakan? Ini dia, supaya setiap tayangan di media sosial, ada di YouTube, ada di Pacebook, Facebook maksudnya, di Instagram, di TikTok mungkin kalau ada, kiranya tayangan-tayangan mengenai kebangkitan Yesus, mengenai keselamatan daripada Tuhan, mengenai kasih Tuhan, didengar atau menjadi berkat bagi banyak orang. Yang siap berdoa untuk ini katakan amin. Yuk adik-adik kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa ini kemenangan kita. Pertama, kiranya kabar baik Yesus bangkit didengar, diketahui oleh seluruh umat manusia. Yang kedua, kiranya tayangan-tayangan yang ada termasuk nih khotbah hari ini, video hari ini didengar oleh banyak orang. Yuk kita ambil sikap, kita berdoa, kita angkat penyembahan kita. Kita katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Adik-adik semua tidak gentar. Ku tak gentar, karena kami tahu Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kita jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekarang kita katakan, Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, ada masa depan. Yes, ada hari esok Tuhan. Oh, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus gentar Tuhan, ku tak gentar, karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Sekali lagi adik-adik kita katakan, kita sungguh-sungguh kita katakan, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Yes. Ada hari bagi Indonesia, bagi dunia. Sebab Yesus hidup. Kami semua gak takut Tuhan. Tak gentar, karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus
jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak, hari ini kami anak sekolah mengangkat tangan Tuhan. Kami mau bilang kami sudah menang. Indonesia sudah menang. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Hari ini hari Minggu, bukan lagi hari Jumat yang dengan sedih nangis Yesus mati. Tapi hari ini hari Jumat, hari kemenangan. Hari ini hari Minggu, hari kemenangan, di mana Yesus bangkit. Kiranya kabar sukacita ini, kabar baik Yesus bangkit, tersebar di seluruh dunia. Tersebar ke seluruh anak-anak yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Supaya dia percaya bahwa Yesus mati, tapi Yesus bangkit juga untuk menebus dosa kita semuanya. Kami juga berdoa Tuhan yang kedua, kiranya tayangan-tayangan yang ada dari Instagram, media sosial yang ada, dari YouTube, dari Facebook, semuanya Tuhan kiranya memberkati. Kiranya tayangan-tayangan di YouTube dari gereja manapun, khususnya dari GKI, boleh ditonton oleh orang-orang yang belum percaya Yesus. Dan ketika mereka menonton tayangan sekolah minggu, menonton khotbah-khotbah Bapak Gembala, mereka percaya Yesus hidup, Yesus bangkit. Jadilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati mematakan, engkau setan, iblis penipu yang mencoba menggagalkan berita baik ini, yang mencoba menghalangi berita kebangkitan Yesus ini didengar oleh seluruh dunia, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik semua yang semangat kita berkata, amin, amin, amin. Ya, gimana hari ini ibadahnya? Semuanya pasti diberkati ya. Hari ini kita udah tadi nyanyi sama Kak Karen, mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga udah tadi berdoa syafaat. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Yuk KP undang semuanya yang tadi duduk, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur. Kami tahu dibandingkan semua kekurangan kami, bahwa dan keadaan saat ini kami gak bisa datang ke gereja, kami punya satu cara Tuhan untuk terus beribadah. Engkau berkati buat semua adik-adik tadi yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah dengan baik. Begitu juga dengan orang tua. Kami bersyukur buat ada orang-orang tua Tuhan yang mau duduk beribadah bersama-sama dengan anak-anak mereka. Kami bersyukur. Hari ini biarlah ibadah tidak hanya memberkati anak-anak, tapi juga memberkati orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Engkau memberkati sehat kami, kuat kami, jadi anak-anak yang pintar, jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan berkati kami. Minggu depan kami bertemu lagi, mungkin di handphone, mungkin di gedung Rema, di cabang masing-masing dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. terima kasih semuanya.